Gimana? Bagus ya? Kayaknya seru kalau main video game itu pakai Ambilight kayak yang lagi dimainin di sana. Buat TV di sana, gue pakai sebuah Ambilight yang mereknya internasional, namanya Lightme. Ini adalah Lightme Neobox dengan HDMI 2.0. Dia adalah versi kedua, jadi dia sudah ngasih HDMI 2.0 yang cocok untuk konsol-konsol next gen. Meskipun konsol next gen kayak sekarang Xbox Series X dan juga PS5 itu harusnya pakai HDMI 2.1. Tapi ini udah cukup karena udah bisa nampilin game di 4K dan 60 FPS. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Ambilight, simpelnya dia adalah LED strip yang dipasang di belakang TV atau monitor kalian yang bisa ngasih warna sesuai dengan warna yang diberikan sama gamenya. Jadinya nambah immersiveness ketika kita main game. Cuma masalahnya adalah Ambilight ini harganya mahal. Terakhir gue lihat di marketplace itu mungkin sekitar 2-3 juta dan it's not worth it buat gue untuk nambahin lampu doang yang harganya segitu mahal. And here's the catch. Di sana itu adalah setup kerja sekaligus setup gaming gue. Yang mana gue juga pengen nambahin Ambilight di sana, tapi gue nggak mau spend sampai harganya 2 jutaan atau 3 jutaan. Jadinya gue bersyukur banget ketika ternyata ada brand lokalan yang bikin Ambilight kayak si Lightme tadi dengan harga yang lebih murah dan bisa dipakai di Windows juga ke macOS. Kenalin, ini adalah Arduos. Yuk kita unboxing dulu. Ini Arduos Ambilight Smart Backlighting Kit. Meskipun dia barang lokal, tapi menurut gue secara packaging ini oke banget lah. Isinya yang pertama, kita bisa dapetin sebuah kabel LED strip. Dan ini ada modul controllernya. Ini modulnya kayaknya pakai casing generik, terus dikasih stiker Arduos Ambilight LED dan juga ada port USB Type-C di sini, juga ada port power di sini dan ininya kopong. Lalu ada sebuah petunjuk, lalu ada thank you for purchasing Arduos Ambilight. Nice. Terima kasih kembali Arduos. Ada kartu garansinya, 9 bulan limited warranty sama 6 bulan extended warranty. Nice. Lalu ada quick install guide, mudah-mudahan installnya gampang, nanti gue cobain. Lalu ada sebuah kabel juga. Ini kabel, oh micro. Ada kabel lagi, ini kabel colokan power buat adapter. Power bricknya gede juga. Ada juga dry wipes dan wet wipes buat ngelap ya, kayaknya buat masang si LED strip. Dan kita dapat bracket untuk memudahkan pemasangan si LED stripnya. Ini 3D printed. Mantap coy. Untuk masangnya kalian bisa ikutin petunjuknya. Intinya adalah kita harus pasang bracket lampunya di bagian belakang dari monitor kita. Setelah terpasang, kita bisa langsung selipin LED lightnya. LED strip ini dimulai dari sambungan adaptor. Jadi kalian jangan sampai salah pasang kayak gua. Gua memasang sambungan adaptornya ini di sebelah kanan monitor atau di sebelah kirinya kita. Ternyata dia harus dimulai dari sebelah kanan. Jadinya gue copot lagi dan gue pasang lagi di sini. Setelah itu kalian colokin adaptor, kalian colokin kabel USB ke PC kalian, dah selesai. Sampai di situ LED light-nya nyala, cuma belum bisa dikontrol. Untuk kontrolnya kalian bisa install aplikasi yang udah disediain sama Arduos, which is very neat. Kalau stripnya ini kepanjangan, kalian bisa potong aja di garis yang udah ada. Ini ada garis tembaga yang bisa kalian potong di sini. Secara build quality, Arduos LED light ini menurut gua cukup oke, meskipun masih belum bisa ngalahin build quality dari si Lightme yang ada di sana. Lightme ngasih build quality yang top of the top, harganya juga top of the top karena 3 juta dibandingin sama 500 ribuan dari si Arduos. Bukan cuma build quality-nya aja yang beda, tapi mekanisme kerjanya juga beda. Kalau Lightme ini hadir dengan sebuah synchronized box atau sync box yang mana konsol kita HDMI-nya nanti dicolokin ke sync box tersebut, lalu dari sync box akan ada HDMI lagi yang bisa dicolokin ke TV. Dari situ, si sync box ini nangkep sinyal yang diberikan sama konsol kita, sehingga si sync box ini bisa nentuin LED-nya itu harus nyala di warna apa. Which is emang sebuah teknologi yang belum bisa dibilang murah. Sementara untuk si Arduos, dia datang dengan controller langsung pakai kabel USB.
Yang pastinya nggak bisa kalian pasang langsung dengan konsol kalian. Buat kalian gamer PC, Arduos ini ya cocok karena cukup menggunakan USB aja dan kalian bisa ubah-ubah warnanya sekaligus nanti dia ngikutin tampilan yang ada di layar. Tapi buat gamer konsol bisa sih, meskipun kalian perlu beberapa step tambahan dan tetap perlu PC, Windows atau macOS untuk ngidupin si Arduos Ambilight ini. Arduos juga nyediain Syncbox kayak punyanya si Lightme sebenarnya, tapi harganya juga lumayan mahal dan saat ini stoknya nggak ada. Untuk Ambilightnya sendiri tergantung ukuran, kalian bisa bayar harga sampai 500-600 ribuan. Terus kalau kalian mau tambahin Syncboxnya, kalian butuh keluarin duit lagi sekitar 1,5 jutaan. Jadi harganya sekitar 2 jutaan. Which is hampir sama dengan harga si Lightme yang ini. Dan Arduos ini sebenarnya agak semi DIY ya, jadinya kalian itu perlu pengetahuan yang cukup untuk masang si Arduos. Atau kalau kalian bingung, langsung kontak tim Arduos di e-commerce atau di WhatsApp karena mereka responsif banget dan gercep banget ketika gua nanya. Bahkan gua nanya, ini bisa dipotong apa enggak? Dan jawabannya cepat banget, itu bisa dipotong mas. Untuk Lightme, kalian bisa kontrol lampunya, moodnya, segala macam itu melalui aplikasi Lightme di handphone. Aplikasinya udah mateng banget, bagus banget. Dan Arduos juga sebenarnya bisa dikonekin ke handphone kalian. Hanya saja, untuk penggunaan gua nggak butuh untuk konekin ke handphone. So, ya, gua nggak bisa menilai untuk penggunaan handphone. Dan ketika gua nonton videonya Malvin Best Indotech, dia juga bilang kalau connect ke handphone, nanti harus setting lagi di PC. Which is menurut gua agak menyulitkan. Jadi gua memilih untuk menginstal Hyperion aja di macOS gua. Sekarang gua akan bahas kekurangan dari kedua Ambilight ini. Yang pertama, untuk Lightme, kekurangannya itu adalah pertama tentu aja di harga. Dan yang kedua, Lightme ini punya kekurangan di Syncbox-nya yang baru mendukung 4K 60. Dia nggak ngedukung keluaran DisplayPort atau refresh rate yang lebih tinggi daripada 60 Hz. Jadi, emang si Lightme ini kurang cocok untuk dipakai buat kalian PC gamer yang ngejar FPS tinggi. Karena keluarannya maksimal cuma 4K 60 FPS aja. Beda sama si Arduos yang ngasih keluaran tergantung sama monitor kalian. Karena dia nggak menggunakan TV Syncbox, dia ngambil data, informasi langsung dari PC kalian. Jadinya nggak perlu pass-through sinyal video. Ngerti nggak ya? Intinya karena cara kerjanya itu menggunakan kabel USB dan ngambil data dari USB langsung ke PC kalian, Arduos nggak akan dibatasi oleh frame rate yang terbatas dari TV Syncbox. Karena dia nggak menggunakan TV Syncbox. Sementara si Lightme menggunakan TV Syncbox. Tapi gue happy banget dengan keberadaan Arduos yang bisa ngasih pengalaman yang cukup menyenangkan dengan Ambilight-nya dengan harga yang lebih murah. Meskipun ada satu tambahan kekurangan lagi kalau menurut gue. Arduos ini hadir dengan bracket yang 3D printed, which is very good. Tapi mekanismenya menurut gue ini cukup menghalangi cahaya dari LED-nya. LED diselipin ke dalam bracket sehingga cahaya yang keluar di antara bracketnya ini agak terhambat oleh bracketnya. Jadi agak kehalang gitu. Gue sih berharap nanti ke depannya Arduos itu bisa ngasih bracket yang mirip kayak yang dimiliki oleh Lightme. Dimana bracketnya ini nggak menghalangi cahaya LED sama sekali dan juga sudah bisa mengakomodasi bentuk lekukan dari TV. Kalian yang udah pernah pasang LED strip sendiri pasti ngerti lah gimana susahnya ngebengkokin LED strip di belakang TV. Itu pasti copot-copot terus. Arduos did a good job dengan bracket model seperti ini. Hanya saja menurut gua bracketnya ini bisa dikembangkan lagi agar tidak menghalangi cahaya yang hadir. Untuk cahaya sendiri, oke. Untuk response time-nya sendiri bagus banget. Kalian bisa menggunakan si Arduos ini untuk main game, untuk nonton film, nonton YouTube, itu bisa banget. Hanya saja ketika kalian menonton di beberapa streaming provider kayak Disney Plus Hotstar, si Arduosnya ini nggak akan bisa ngikutin gambarnya. Si Disney Plus Hotstar ini ngebaca kalau Arduos ini kayak lagi nge-record film mereka. Karena untuk menghindari pembajakan, akhirnya recording itu tidak bisa dilakukan. Jadinya Arduosnya juga nggak bisa ganti-ganti warna sesuai dengan tampilan dari monitor. Sayang banget. Which Lightme itu excels di sini karena kalian bisa nonton semua streaming platform yang ada di konsol kalian dan tetap mendapatkan cahaya yang cukup.
So itu aja video dari gua tentang Arduos Ambilight dan juga Lightme Neobox 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari Ambilight. Kalian pilih yang mana, itu semua terserah, tergantung budget kalian dan kebutuhan kalian. Kalau Arduos ini cocok untuk yang low budget dan juga cocok untuk gamer PC atau gamer di Mac. Yes, di Mac bisa main game. Kapan-kapan gue bikinin videonya. Sementara untuk Lightme itu cocok buat kalian gamer konsol karena dia menggunakan TV Sync dengan output HDMI. Ya Arduos juga punya, tapi kalian harus ngeluarin uang yang lebih besar lagi sehingga jadinya nggak cocok untuk disebut budget friendly lagi. Itu aja video dari gua. Video ini tidak disponsori oleh siapapun, hanya memang kedua dari LED light ini gua dikirimkan tanpa ada pesan-pesan sponsor. Jadi kalau kalian mau beli, linknya ada di deskripsi di bawah. Ya, terima kasih juga buat Arduos yang gercep banget. Setiap gua tanya itu dibalasnya dengan sangat cepat. Bagus sekali untuk sebuah produk lokalan. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.